Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang terkait dengan tantangan KPU yang baru dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Dan selain bersama Mbak Dian Paramita dari JPPR, sudah juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Pak Yusuf Lakaseng, Ketua Bidang Organisasi dan Kader DPP Partai Perindo. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, selamat malam Mas. Baik, sebagai salah satu anggota atau peserta pemilu begitu, ada hal lain yang menjadi sorotan dari Perindo berkaitan dengan tantangan KPU yang baru dalam menyelenggarakan pemilu? Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu ya bagi Ketua Komisioner KPU yang baru dilantik oleh Presiden hari ini. Selama bekerja, Ya. dan kami berharap bahwa semua Ketua Komisioner ini bekerja untuk pemilu yang betul-betul berjalan profesional, ya, melayani semua kontestan pemilu. Khusus kami Partai Perindo, concern kami pertama adalah pada proses verifikasi. Undang-undang pemilu kan nggak berubah. Mestinya juga PKPU soal verifikasi juga jangan berubah. Jangan sampai ada kesan ya, KPU ya, sengaja memberat-beratkan persyaratan agar kemudian partai yang ikut verifikasi itu menjadi tidak bisa mengikuti semua persyaratan sehingga mereka gugur sebagai peserta pemilu. Kami tidak ingin KPU bekerja seperti itu. Jadi kalau undang-undangnya nggak dirubah, maka juga PKPU-nya nggak usah dirubah sama seperti verifikasi pada pemilu sebelumnya. Itu sih harapan kami, Mas. Baik, sejauh ini kan verifikasi sedang dilaksanakan. Memang ada hal-hal yang memberatkan peserta pemilu? Ya, verifikasi sedang PKPU-nya kemudian masih dalam rancangan. Tapi dalam rancangan itu ada perubahan dari PKPU sebelumnya. Kalau PKPU sebelumnya itu nggak ada verifikasi faktual terhadap pengurus tingkat kecamatan. Sekarang ini ditambahin tuh ada verifikasi pengurus tingkat kecamatan ya di seluruh Indonesia. Itu kan memberatkan ya. Karena sebelumnya nggak ada dalam PKPU. Jadi itu yang penting ya, menjadi catatan komisioner yang baru itu kan di take down tuh aturan kayak gitu tuh. Ya. Baik. Ada hal lain yang bisa dijadikan sebagai masukan untuk KPU yang baru dalam menyelenggarakan pemilu yang tentu jujur dan adil bagi semua, Pak Yusuf? Ya, bagi kami yang penting adalah integritas yang pertama. Mereka ini kan kebanyakan adalah komisioner-komisioner sebelumnya di daerah-daerah. Yeah. Profesionalitas itu penting. Seperti saya bilang sejak awal bahwa mereka harus melayani secara adil semua peserta pemilu, ya, jangan pilih kasih, ya, agar kemudian mereka terpercaya akan menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk terpilih mereka melakukan lobby kepada partai-partai yang ada di parlemen, gitu ya. Yeah. Jadi jangan sampai anggota KPU ini adalah orangnya balas budi begitu ya? Ini DPR. Nah, jadi kita tidak mau itu. Proses seleksi sudah selesai, mereka sudah terpilih dan itu proses biasa saja lobby. Tidak perlu menjadi orang partai tertentu mereka ya melayani partai tertentu, tapi mereka melayani semua peserta pemilu untuk menegakkan pemilu yang terpercaya, jujur dan adil sehingga hasil pemilu juga adalah orang-orang yang terpercaya anggota DPR-nya maupun presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya. Baik, saya ke Mbak Dian. Ini kalau berbicara tentang indikator keberhasilan pemilu 2024 yang berkualitas, seperti apa? Iya, bicara indikator sebetulnya mampu gitu ya menghasilkan proses tahapan yang kemudian bisa mencerminkan kemandirian, integritas, dan juga hasil yang akurat. Nah, hasil yang akurat ini menjadi tantangan saya kira ya di setiap tahun gitu ya. Bagaimana misalnya kita mendapati proses tahapan yang kemudian banyak masalah, misalnya berbicara soal DPT gitu ya, soal pemutahiran tetap milih, kemudian masa kampanye yang kemudian belum terlalu efektif sebetulnya. Dan juga terakhir misalnya kita bicara soal bagaimana logistik dan juga hasil pemilu. Nah, hasil pemilu ini kalau bicara di 2019 kan sebetulnya kita tahu ya masih ada beberapa kubu yang merasa sudah menang duluan misalnya seperti itu. Nah, ini gimana supaya bisa kita jaga proses ini bahwa hasil itu memang bisa dihasilkan lebih cepat gitu ya, real time istilahnya ya, real time yang kemudian
ini bisa mampu untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa KPU itu mampu menjawab persoalan itu. Artinya jangan sampai kemudian ke depan, apalagi misalnya kita kan ke depan ada e-rekap ya. Nah, bagaimana kemudian si rekap itu kemudian mampu untuk menjawab, meskipun saya tahu bahwa tantangannya cukup besar ya, karena secara undang-undang kemudian juga belum terpenuhi, kemudian juga secara sinyal ya, apakah memang sudah disiapkan nanti ke depan infrastruktur internet, kemudian jaringan yang saya kira ini perlu gitu ya untuk disinergikan kemitraan KPU dengan berbagai pihak untuk kemudian bisa menghasilkan hasil pemilu yang baik, dan termasuk Bawaslu. Ini juga penting Mas Ajat, saya kira bahwa Bawaslu juga harus memperbaiki serangkaian mekanisme, kemudian misalnya pelaporan ya, kemudian bagaimana kemudian memunculkan saksi yang dilindungi, karena selama ini kecenderungan masyarakat kita kan takut ya dengan dia melaporkan itu kan takut gitu. Nah itu juga harus beberapa hal yang kemudian perlu gitu diperhatikan oleh Bawaslu secara kelembagaan. Baik, terakhir singkat saja dari Pak Yusuf, harapannya selain tadi soal regulasi yang tidak memberatkan, kemudian juga menjaga integritas dan independensi, ada hal apa lagi dari peserta pemilu ini? Ya, tentunya kita berharap pemilu 2024 ini kan tantangannya berbeda dari pemilu sebelumnya. Ya. Ini ada masa pandemi ya. Ini penting untuk betul-betul KPU menyiapkan diri, ya, menyiapkan semua regulasi, dan yang terakhir adalah penggunaan anggaran yang sehemat-hematnya, ya, agar jangan sampai ada kesan demokrasi kita, pemilu kita terlalu mahal. Gitu. Jadi penting lagi ya, pengajuan anggaran itu diedit lagi, gitu ya. Ada yang tidak perlu maka tidak perlu diinginkan. Sebenarnya kita sih berharap pemilu kali ini Indonesia mestinya sudah bisa e-voting gitu ya. Baik. Itu terobosan yang harus dilakukan ya. Saya kira itu sih. Ya, banyak catatan untuk KPU dan Bawaslu yang baru ini. Terakhir singkat dari Mbak Dian. Ya, saya kira yang belum terpenuhi, saya kira juga soal data ya. Jadi bagaimana menghasilkan data yang kemudian di setiap tahapan itu mampu dihadirkan. Karena kita tahu bahwa selama ini keterbukaan informasi, terutama KPU ya, dan juga Bawaslu ini kan kemudian kadang-kadang susah kita mendapatkan data. Nah ini penting karena saya kira ini menjadi, misalnya masyarakat sekarang mulai aktif ingin berpartisipasi ya, kemudian kan mampu gitu untuk bisa memberikan masukan atau substansi buat masyarakat juga akhirnya ikut berpartisipasi. Nah ini penting, kalau kita nggak punya data, gimana kemudian kita bisa partisipasi terhadap itu. Jadi saya kira ini highlight yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu ke depan. Baik, terima kasih Pak Yusuf Lakaseng, Ketua Bidang Organisasi dan Kader DPP Partai Perindo, dan juga Mbak Dian Paramita, Koordinator Nasional JPPR, sudah bergabung bersama kami malam hari ini di MNC News Prime. Terima kasih. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajat Turatma, sampai jumpa.